yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ibu-ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Kita buat kesepakatan lebih dahulu. Setuju? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Karena di sini masih muda semua, maka setiap sebentar harus dicek masih hidup apa enggak. Karena saya lihat di sini usia 20 tahun dari 50 tahun yang lalu. Astagfirullah. Masya Allah. Itu. Ini yang paling muda di antara kalian ini. Ya Rabb, insya Allah. Kalau kalian masuk surga lebih dahulu, mohon untuk menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Setuju? Kalau kalian sudah di pintu surga, kalian ngintip di dalam surga. Ada Syekh Ahmad nggak di situ? Kalau nggak ada, tunggu aja di pintu surga. Malaikat bertanya, kenapa nggak mau masuk? Saya masih menunggu seseorang. Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Karena kalian sudah pada hafal jalan sendiri menuju surganya Allah. Mudah-mudahan insyaallah kalian semua para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkahnya dari rumah menuju ke sini, hadir di sini untuk mengaji. Untuk apa? Mengaji, bukan cuma mau selfie sama yang sebelah kanan dan kiri. Ustadznya baru sampai, baru turun dari mobil dikeroyok mak-mak. Wah, kaget saya. Luar biasa. Astagfirullah. Suami orang dikeroyok lagi. Saya pas turun, kapan masuknya? Ibu-ibu yang atas saja pada turun ke bawah. Loh, saya pikir apa jangan-jangan ceramahnya di depan lagi ya? Mudah-mudahan semua yang hadirat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus daripada Masjid Al-Ittihad dan ketua pelaksanaan peringatan hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, para ustazat yang hadir di pagi hari ini, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah, hormat dan takzim saya kepada semuanya. Semoga semua yang hadirat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ke sini untuk menghadiri peringatan hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita setiap tahun memperingati hari kelahiran Nabi, betul? Halo? Masih hidup? Kita setiap tahun memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad. Setiap tahun kita memperingati hari kelahiran beliau. Artinya setiap tahun kita mengingat Rasulullah. Bahkan ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan baca maulid. Itu berarti bahwa kita ini masih ingat Nabi. Betul? Karena beliau adalah uswah hasanah kita. Saya mau bertanya, setiap tahun memperingati maulid sudah puluhan kali, sudah ada perubahan dalam akhlak kita? Tidak. Sudah ibadah kita makin meningkat? Tidak. Salawat kita kepada Nabi sudah meningkat? Tidak. Bagaimana perubahan yang terjadi ketika kita hadir majelis ilmu dan kita hadir di maulid
dan hadir acara-acara keagamaan, lalu kalau tidak ada perubahan, percuma kita hadir. Betul? Kalau ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini, kalau hari ini sudah hadir pengajian, peringatan maulid, lalu pulang, akhlaknya belum berubah, berarti maulidnya sia-sia. Kalau ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini dan tidak ada perubahan selepas kajian, selepas peringatan maulid, tidak ada perubahan akhlak, berarti sama saja dengan orang yang tidak pernah mengaji. Kan harus ada perbedaan antara orang yang suka mengaji, yang duduk di majelis ilmu, sama orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu. Orang yang duduk di pengajian selalu ingat Allah, berakhlak mulia, sopan santun, menjaga adab dan etika. Jangan-jangan baru di majelis ilmu ibu-ibu jalan, ya tuh lihat bajunya norak banget, kayak anak-anak. Ih, bedaknya ketebalannya, masa lipstiknya begitu. Jadi lebih parah daripada orang yang di luar pengajian. Betul? Maka kalian kesini, saya berharap mulai saat ini harus ada perubahan. Yang tidak pernah membaca Al-Quran mulai membaca. Yang tidak pernah, punya bahasa sopan santun, kita rubah bahasa kita. Kan harus ada perubahan di dalam diri. Kalau tidak ada perubahan, Anda umrah setiap tahun, setiap bulan sekali. Kalau tidak ada perubahan, buat apa Anda umrah? Kalau tidak ada perubahan dalam akhlak, karakter kita, sifat kita, kelakuan kita, buat apa kita hadir majelis ilmu? Cuma hanya nge-selfie doang, nge-share doang. Saya baru selesai pengajian. Buat apa Anda riya? Buat apa Anda norak? Tidak ada satupun yang makhluk bersamamu di alam barzakh. Suami yang menyatakan cinta kepadamu, anak yang kau lahirkan, yang kau besarkan, yang Anda menghadapi kematian ketika melahirkannya, belum tentu dia menemani kita. Di Mesir ada seorang ibu mau dikubur, anaknya itu narik, nangis, teriak-teriak. Akhirnya ada bapak-bapak kelamaan. Kamu ngaku cinta ibu? Ayo udah masuk aja sama ibu. Didorong, pas masuk, gelap. Balik lagi. Artinya apa? Kita yang menghadap Allah sendiri. Kain kafan ini gak ada kantongnya. Maka sedekah yang kita lakukan di dunia, itu yang kita dapat. Amal soleh di dunia yang kita dapat. Didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, itu yang kita raih. Orang tua sekarang bahagia anaknya bisa menari, bisa joget. Saya lagi di Superindo di salah satu tempat, kaget ada perempuan begini-begini di depan pintu. Saya kirain kerasukan apa kesurupan. Oh, apa perlu diruqyah ini orang? Saya mau mendekat ke dia, ternyata lagi TikTok. Ya salam, lagi TikTok. Saya pikir kalau mati dalam kondisi begitu gimana? Hah? Gimana kalau dia mati dalam kondisi seperti itu? Nabi SAW rindu kepada kita, cinta kepada kita. Nabi sangat merindukan kita. Kita rindu Nabi enggak? Kalau kita rindu Nabi itu wajar, itu Rasulullah. Tapi kalau Nabi merindukan kita, itu yang luar biasa. Kita rindu Nabi, wajar. Kira-kira Nabi merindukan kita? Tidak. Kalau kita cinta Nabi, Nabi mencintai kita enggak? Kita ingat Nabi, Nabi ingat kita? Tidak. Tergantung kita membuktikan cinta kepada beliau sallallahu alaihi. Halo? Maka ibu-ibu, khususnya kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu berbeda karakter dengan laki-laki. Kalau duduk sama teman, cerita dunia akhirat aja diceritakan. Tetangga sudah ganti kulkas, tetangga sudah beli apa, tetangga sudah ini. Ibu, tetangga saya udah kawin lagi. Biarkan urusan orang. Kita diciptakan untuk Allah, bukan diciptakan untuk makhluk. Jangan ngurusin makhluk, ngurusin diri. Kadang-kadang pagi hari baca status orang, ya ketahuan ini. Maka saya bilang wanita ini hebat, tapi kehebatannya itu kadang-kadang disalahgunakan. Betul? Sudah mengaku kan? Maka saya bilang seorang suami punya masalah sama istri, segera minta maaf. Kenapa? Kalau tidak, istri langsung bikin status, ketahuan orang. Dan perempuan hebat, suaminya pulang kantor lepas sepatu, kata istrinya, kan sepatunya agak tinggi tuh sepatu. Akhirnya pas lepas sepatu, istri bilang, "Bang, saya mau jadi istri saya, mau cuci aja sepatu." Kata suami, "Jangan,
Kata istri, kenapa? Orang mau melayani suami. Kata suaminya, enggak, biarin aja, saya enggak mau dicuci. Pas istrinya, enggak, saya mau jadi istri solehah. Beliau masukkan tangannya di dalam sepatu, ya takut ada kaos kaki atau ada apa ketinggalan, ada uang. Hebat wanita. Ada uang. Istri nanya, bang, kok ada uang di dalam sepatu? Uang apa? Kata suaminya, uang sialan. Kata istri, mana ada uang sialan? Kata suaminya, saya sudah ngumpatin di sepatu, kamu bisa tahu aja ada uang di situ. Maka kehebatan wanita ini disalahgunakan. Salah gunakan apa? Maka kita ini harus berubah. Ada orang bertanya, memang ada wali laki-laki yang sering kita dengar, Imam Abdul Qadir Jilani, Imam Ibrahim Ad-Dusuqi, Ahmad Al-Badawi, Imam Abul Hasan Asyadili, ulama-ulama wali. Memang ada wali perempuan, ada banyak sekali. Kalau kita punya keinginan untuk menjadi tingkatan wali, tidak ada beda antara laki dan perempuan dalam kewaliannya. Tapi mereka benar-benar mempraktikkan akhlak mulia dalam kehidupan. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Mereka memuliakan orang lain, tidak pernah meremehkan siapapun. Dan kalau masuk ke majelis seperti ini, halo? Kalau masuk ke majelis seperti ini, merasa dirinya paling rendah, bukan paling mulia. Bukan, oh baju saya paling keren, yang lain, oh ecek-ecek semua. Oh belinya di Tanah Abang pasti itu, tahu? 300.000. Alhamdulillah, dapatnya dari Abu Dhabi. Seharga 2 juta, 3 juta. Akhirnya merasa dirinya paling angkuh, paling sombong, paling bagus. Dan itu paling rendah sebenarnya. Maka kalau masuk majelis ilmu, kita ini merasakan bahwa diri kita ini paling rendah. Kita harus tawadu. Kalau orang tawadu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta Nabi, wajar. Nabi mencintai kita enggak? Kita rindu Nabi, Nabi merindukan kita tidak? Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi telah merindukan kita sebelum kita berada di dunia. Tapi bagaimana kita dengan akhlak, dengan agama, dengan sholawat, dengan mengaji? Maaf, banyak ibu-ibu yang masih buta fikih wanita. Fikih kepribadian khusus beliau, mereka, kalian, kadang-kadang tidak ada yang tahu. Yang fikih berkaitan dengan darah haid, istihadah, nifas, banyak yang juga tidak mengaji. Maka yang seperti itu minimal bab taharah kita sudah mengaji, sudah hafal kalau perlu. Kenapa? Anak kita yang gadis, kita yang didik, bukan orang lain. Kita mengajarkan bagaimana bersuci, bagaimana berwudu, bagaimana dan seterusnya. Maka banyak sekali ibu-ibu kadang-kadang bertanya kepada saya, pertanyaan terkait dengan haid atau nifas atau istihadah atau berkaitan dengan hal-hal yang lain, yang saya terkejut dengan usia beliau kok baru bertanya seperti ini. Harusnya sejak lama beliau sudah mengaji. Maka itu manfaatnya kita sering hadir majelis ilmu, majelis taklim. Bukan hadir majelis taklim cuma ngobrol sama yang kanan dan kiri atau ngobrol lewat chat atau WA. Jadi kehadiran kita di sini tidak membawa manfaat. Cuma hanya apa? Dari mana bu? Dari pengajian. Mau kemana bu? Mau ke pengajian. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dalam akhlak, dalam diri, dalam fikihnya. Tidak bisa membaca Quran dengan baik. Malu kita kalau menghadap Rasulullah di hari kiamat nanti, lalu Nabi suruh kita ngaji. Nabi bertanya, siapa nama saya? Kita tidak mengenal. Coba kalau kita ada nama Nabi, siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin yang lain pada diam. Cuma 1-2 yang jawab. Artinya apa? Nabi yang kalian akan minta syafaat kepada beliau aja kalian tidak tahu namanya, tidak hafal. Kalau Nabi itu saya harus hafal sejarahnya seperti sama Al-Fatihah. Kenapa? Karena beliau yang menolong saya nanti. Istri Nabi hafal, perang Nabi hafal, kehidupan Nabi hafal, cara berjalan Nabi hafal, cara makan Nabi hafal, cara tidur Nabi hafal. Kenapa? Biar nanti kalau jumpa dengan beliau, ya Rasulullah, saya merindukanmu. Siapa saya? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai ke Adnan. Bagaimana cara saya berjalan? Begini ya Rasulullah. Bagaimana cara saya tidur? Begini ya Rasulullah. Nabi terkejut, kagum dengan kita. Nabi kagum dengan kita apa? Kehidupan Nabi kita sudah hafal. Seperti kita telah menghafal surat Al-Fatihah. Ibu-ibu harus mendidik anaknya demikian.
harus mengajarkan kehidupan Rasulullah. Maka subhanallah, dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada keluargaku, dari anakku, bahkan dari diriku sendiri. Dan kadang-kadang saya teringat namamu atau saya dengar namamu di rumah, saya tidak sabar hatta atiya fa anzur ilaik, sehingga aku datang berjumpa dengan engkau. Saya mempertemui engkau, saya mempertemu denganmu ya Rasulullah. Saya rindu. Cuma beliau mendengarkan nama Rasulullah Muhammad, tuh banyak yang tidak bersolawat. Banyak orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad, nama Nabi itu disebut langsung bersolawat. Kenapa? Karena orang yang pelit, yang tidak pernah bersolawat ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut. Halo? Orang sahabat bilang, aku kalau ingat namamu ya Rasulullah di rumah, atau ada yang nyebut nama Nabi Muhammad, saya tidak sabar sehingga hatta atiya fa anzur ilaik, sehingga aku datang berjumpa dengan engkau. Tapi saya ada yang mengganjal dalam hati. Ada satu hal yang membuat saya kadang-kadang gelisah. Ya Rasulullah, kalau ingat akhirat, kiamat, surga, engkau pasti masuk surga yang paling tinggi bersama para nabi dan rasul. Kan Nabi surga bertingkat-tingkat, dan Nabi di surga tertinggi bersama para nabi dan rasul. Sahabat ini pikirannya bukan surga, pikirannya bukan surga, pikirannya bukan surga. Pikiran beliau, saya di surga ketemu Nabi apa tidak? Itu pikirannya beliau. Kalau kita, Bu, mudah-mudahan masuk surga, Bu. Ya, amin. Sesudah saya masuk dulu ya. Semoga ibu-ibu masuk surga dan jaga pintu surga. Katanya nggak apa-apa, mau jaga pintu surga kek, mau duduk di depan pintu surga kek, yang penting jangan di neraka. Kalau kita maunya yang rendah, kalau sahabat maunya yang tinggi. Maka Nabi mengatakan, idza sa'altumullah fas'alul firdaus al-a'la minal jannah. Kalau kalian minta surga tertinggi, surga al-firdaus. Jangan selalu bercita-cita rendah. Kita sedih kalau kita lihat orang, ya jaga pintu surga aja Pak, mau katanya. Enggak begitu, rendah itu permintaan. Allah itu maha kaya, Allah maha dermawan, Allah maha pemurah. Allah memberikan, tapi punya keinginan enggak? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Saya punya diri, punya hati, punya keinginan yang sangat ambisi. Pertama saya ambisi menikahi anak paman saya menikahinya. Itu jiwa orang muslim, mintanya yang bagus-bagus. Menikahi anak paman saya, menikah. Saya berambisi untuk menjadi wali kota Madinah, biar saya menegakkan keadilan di kota Nabi. Jadi khalifah, jadi beliau diangkat jadi wali kota. Berambisi lagi, mencari yang lebih tinggi lagi. Kata beliau, saya berambisi menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah di tahun 101 Hijriah. Kata beliau apa? Saya sekarang berambisi sudah kedudukan jabatan tertinggi di dunia saya sudah dapat. Saya sekarang berambisi ingin menjadi penghuni surga ya Allah. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau masuk ke dalam surga, engkau bersama para nabi dan rasul. Halo? Dan kalau aku masuk surga, takut di surga yang paling bawah enggak berjumpa dengan engkau. Khasyitu alla arak. Saya khawatir enggak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Nabi sendiri tidak bisa menjawab keinginan, permintaan seorang sahabat seperti ini. Nabi terkejut dengan apa yang diutarakan sahabat, sehingga Nabi tidak bisa menjawabnya. Nabi cuma terdiam. Turun Jibril alaihissalam membawa jawaban dari Allah, dan menjadi sebuah ayat yang kita baca dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Apa ayatnya? Surat An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? Coba perhatikan. Wa man yuti'illaha war-rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك
أولئك رفيقا. Allah turunkan jawabannya. Allah yang menjawab keinginan sahabat ini, bukan Nabi. Nabi kepingin bilang, ya udah kamu nanti bersama saya di surga, tapi nggak berani karena in huwa illa wahyun yuha. Itu sebuah wahyu, bukan keinginan dari Nabi. Akhirnya yang terjadi, coba perhatikan. Halo? Allah turunkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 69. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama mereka yang mendapatkan anugerah Allah, nikmat terbesar dari Allah. Siapa mereka? An-nabiyina, para nabi, was-siddiqina, orang yang jujur, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini terbaik sahabat kita di surga, terbaik tetangga kita di surga, terbaik teman kita di surga. Ini para nabi, orang yang siddiqin, syuhada dan salihin. Sahabat itu bergembira. Maka ibu-ibu kalau menanamkan kecintaan kepada Nabi dari sekarang dalam diri kita, anak kita, keturunan kita, insya Allah bersama beliau. Kan Nabi SAW ketika ditanya kapan hari kiamat dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Kata orang sahabat, saya nggak punya amalan yang sunnah, cuma hanya yang wajib saja, kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW apa? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Sekarang ibu-ibu cinta dengan artis Korea, artis Turki, kadang-kadang pemain bola. Umat Islam lebih cinta kepada mereka ini, artis, pemain bola, penyanyi. Yang saya pikirkan, kalau dia nanti masuk surga, alhamdulillah kita bisa dibawa sama dia. Tapi kalau dia nggak masuk surga, kita juga dibawa. Maka Nabi mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ulama, cinta sahabat, cinta orang penghafal Quran, insya Allah kita akan bersama mereka. Dulu orang ketemu ulama minta doa, minta amalan. Sekarang ketemu ulama minta, udah tahu semua. Minta selfie boleh, kita ahli selfie ahli sunnah wal jamaah sudah dirubah jadi ahli selfie wal jamaah. Ya Rabb, siapapun diajak selfie, sampai ke Makkah, Ka'bah diajak selfie, onta diajak selfie, semua orang diajak selfie. Sampai batu-batu di Jabal Rahmah juga diajak selfie. Dulu orang di depan Ka'bah begini, sekarang di depan Ka'bah begini. Luar biasa sekarang. Apalagi ibu-ibu tengah malam bangunkan suami, bang, bangun bang, ngapain? Fotoin dong. Istri langsung sujud, kata suami, buat apaan? Fotoin aja dulu yang bagus ya. Iya. Istri lagi dalam keadaan sujud, difotoin suami. Anak khawatir mati dalam sujud, nggak bangkit lagi. Pas sujud difoto suami, tengah malam update status, alhamdulillah baru selesai tahajud. Kan begitu kadang-kadang norak dengan ibadah dan amalnya. Hari Senin dan Kamis tiba-tiba di grup ada yang kirim meja makan, ada nasi, ada jengkol, ada ikan asin, ada sambal, ada ini, ada itu. Update status menjelang maghrib, selamat berbuka puasa sunnah. Bagi mereka yang menjalankan puasa sunnah, ya salam, cantik banget, riak banget, rusak amal ibadahnya betul. Kenapa? Anda mau memberitahukan semua orang bahwa Anda ini sedang puasa tapi dengan bahasa halus, tapi riak juga. Kenapa? Tapi kalau Anda kirim tulisan saja, selamat berbuka puasa bagi mereka yang menjalankan puasa sunnah, jangan lupa doakan kami, itulah yang lebih bagus. Maka ibu-ibu kalau ketemu dengan ulama, bukan saya ini pelayan ulama masih. Kalau ketemu dengan ulama besar, orang-orang saleh, penghafal Quran, ajak selfie. Buat apa? Ustadz, kita udah foto bersama. Ya, terus urusannya apa? Kata ibu, biar Ustadz kalau masuk surga tidak lupa sama saya. Itu baru mak-mak hebat. Bukan dibawa, ya Ustadznya tinggi banget. Ya ibu, ya Allah. Beliau foto, Ustadznya kok ketinggian ya? Ya udah Ustadznya begini lagi.
Udah kayak anak TK. Maka kita bilang, Ustadz, kalau masuk surga aku diajak ya. Kenapa? Sudah ada bukti foto bersama di dunia. Kalau sampai masuk surga sendiri saya nggak diajak, curang, nanti saya menghadap Allah, ya Rabb, aku pernah ketemu orang soleh ini ya Allah, dia curang masuk surga, saya nggak diajak. Dan orang soleh akan memberi syafaat di hari kiamat. Saya mau bertanya, ibu-ibu pegang handphone nggak? Coba pegang HP-nya. HP-nya mana? Coba pegang semua. Ayo coba pegang semua. Pegang semua handphonenya. Handphonenya mana? Insyaallah. Nenek-nenek zaman now ya. Ya Allah. Perasaan saya pegang handphone itu waktu kuliah saya di Mesir di Al-Azhar. Ibu-ibu sekarang Masya Allah canggih handphonenya ya. Punya Facebook lagi. Nah, fotonya diedit lagi kayak usia 20 tahun. Saya diundang pengajian ibu-ibu pas di WA, ya Allah fotonya kayak anak ABG apa. Pas saya ketemu nenek-nenek, astagfirullah. Maka handphone ini menipu sekarang. Handphone yang kita pegang nih semua, coba banyak nama di dalamnya kan? Banyak nomor kontak di sini kan? Saya mau bertanya, kira-kira di antara nama-nama ini ada satu di antara mereka yang nanti kalau masuk surga ingat kita enggak? Waduh. Coba perhatikan, kita ini banyak kenal orang. Kira-kira nanti dari perkenalan kita ini, satu orang di dalam nama-nama yang kita simpan 100, 200, 300 nama ini, kira-kira nanti kalau masuk surga, ya Rabb, aku punya teman. Ya Rabb, aku punya sahabat. Aku ingin dia masuk surga. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istakthiru minas salihin fa inna lahum syafa'ah. Berbanyak kenalan dengan orang-orang saleh, karena mereka akan berbagi syafaat di hari kiamat. Kan syafaat itu bermacam-macam. Syafaatnya Allah, Rasulullah, para nabi, para malaikat, para wali, orang soleh, sampai syahid juga akan memberi syafaat. 70 orang. Orang penghafal Quran dalam hadis walaupun sanadnya lemah akan berbagi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya. Maka kalau kita coba, maaf, kita punya kenalan, pengajian, kenal dengan ibu-ibu yang solehah, yang benar-benar rajin ibadah. Saya bilang, Bu, saya iri sama ibu benar. Masya Allah, setiap malam tahajud, setiap hari baca Quran, setiap hari berzikir. Yang saya mau tanyakan, kalau ini sahabat masuk surga, nggak mikirin surga tapi mikirin Nabi. Ada orang bertanya kepada seorang ulama, ya Syekh, coba ceritakan gimana ciri-cirinya surga. Bagaimana dengan surga? Di dalam surga seperti apa? Beliau cuma menjawab dengan singkat, fiha Rasulullah. Di dalam surga ada Rasulullah. Itu sudah lebih dari cukup. Orang yang kita patuh kepada beliau, yang kita cinta, sampai kita maaf kehilangan keluarga, harta, segala-galanya untuk memandang wajah beliau. Satu kali pun kita mau. Karena beliau telah merindukan kita sebelum kita berada di dunia. Maka kita harus membuktikan bahwa kita juga rindu kepada beliau, bukan cuma secara lisan atau ucapan, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak mulia, mengaji, membaca Quran, melayani suami karena Allah, bukan karena dia cuma suami, tidak, karena Allah yang memerintahkan kita berbuat baik kepada suami. Melayani suami itu saya sama dengan memikirkan, memperhatikan pintu surga Allah. Itu suami. Ada yang suaminya kasar, ada yang suaminya apa? Gak ada yang punya suami sempurna, betul? Gak ada. Kalau anda mau cari suami yang sempurna, hidup di dunia gak punya suami. Kalau anda mau cari sahabat yang sempurna, hidup di dunia tidak punya sahabat, sama sekali anda tidak akan memiliki itu. Kenapa? Karena manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi kalau perempuan merasa dirinya paling ya kalian pengakuan doang sebenarnya. Karena pasalnya cuma 2. Pertama, tidak pernah kalau merasa bersalah atau suami merasa istrinya bersalah, kembali ke pasal 1 lagi. Pasal 1, istri tidak bersalah. Pasal 2, kalau istri bersalah, kembali ke pasal 1 lagi. Maka wanita itu tidak bersalah. Kalau suaminya bikin masalah kecil jadi besar. Kalau dia yang bikin masalah besar jadi kecil. Kamu sih mikirin gitu aja doang. Maka para jamaah ini dimuliakan Allah, Nabi lagi duduk sama sahabat, kata beliau, aku rindu saudaraku. Halo? Aku rindu saudaraku. Kata sahabat, awalasna ikhwanuka? Bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, tidak. Antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Ikhwani,
saudaraku adalah orang yang datang sesudah wafat aku. Mereka beriman kepadaku, mereka beriman kepada Nabi, tapi enggak pernah jumpa denganku, kata Nabi. Dalam riwayat lain kata Nabi apa? Mereka kehilangan segala-galanya untuk sekali memandang wajahku. Maka maaf, saya mau bertanya di sini. Ibu-ibu yang selalu hadir pengajian majelis ilmu, pernah enggak mimpi Rasulullah? Hah? Takut teriak? Alhamdulillah. Enggak, di dalam hati aja jawabnya. Enggak usah bilang iya atau tidak. Kalau kita sering hadir majelis ilmu, pengajian, majelis sholawat, kita bersolawat setiap hari, kita pernah mimpi Nabi enggak? Jawabannya dalam hati doang. Artinya apa? Kalau belum mimpi Nabi, berarti tingkat sholawat kita masih rendah, masih sedikit. Padahal Nabi dalam hadis mengatakan apa? Dalam sehari 20 kali Anda sholawat, 10 pagi hari, 10 kali sore hari, Nabi menjamin syafaatnya untuk kita di hari kiamat nanti. Ibu-ibu maaf, lebih banyak baca WA dibanding baca Quran. Maka orang ulama ditanya bagaimana para salafus saleh bersama Al-Quran. Kata beliau, para salafus saleh bersama Al-Quran sama dengan kita bersama handphone, tidak lepas dari handphone. Mereka setiap hari baca Quran. Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Saya kebayang, kita 1 kali aja udah kewalahan, kita udah susah payah, betul? Kadang-kadang khatam juz 30 aja udah bahagia. Khatam bukan hafalan, bacaan. Kalau di Arab orang bilang khatam artinya sudah hafal. Kalau di sini ibu-ibu bilang alhamdulillah udah selesai khatam. Kaget. Sudah hafal? Bukan, baca. Maka subhanallah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar belum mimpi Rasulullah, berarti tingkatan iman kita masih sedikit. Berarti salawat kita masih kurang. Apa yang kita bisa lakukan? Saya mau berbagi tips agar kalian bisa mimpi Rasulullah. Mohon dihafal, atau yang mau catat biar ingat nanti. Biar apa? Ingat. Amalan pertama yang bisa kita lakukan agar bisa mimpi Rasulullah Muhammad SAW, perbanyak membaca surat Al-Muzammil dan surat Al-Kautsar. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, juz 29, dan surat Inna a'tainakal kautsar. Berbanyak baca 2 surat ini, insyaallah suatu saat mimpi Rasulullah. Amin. Silakan yang mau mencatatnya, berbanyak membaca surat Al-Muzammil dan surat Inna a'tainakal. Amalan kedua, kata ulama, barang siapa di malam hari berwudu, salat 2 rakaat, kemudian duduk di tikar atau tempat yang suci, baca Inna a'tainakal kautsar di malam hari sebelum tidur 1000 kali, insyaallah bisa mimpi Rasulullah. Wudu, salat 2 rakaat, duduk di tempat yang suci, kemudian baca Inna a'tainakal kautsar 1000 kali, lalu tidur. Amalan berikutnya, kalau mau mimpi Nabi, silakan berwudu, baca Inna a'tainakal kautsar 1000 kali, dan selepas setiap kali baca sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sallallahu alaihi wasallam. Coba baca itu. Ini dalilnya tidak ada, tapi ulama sudah mujarrab, sudah pernah mencoba dan berhasil, maka mereka berbagi kepada kita. Ada yang mengatakan apa? Sebelum tertidur Anda baca 22 kali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad 22 kali sebelum Anda tidur. InsyaAllah Anda bisa mimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang minta amalan lagi, malam Jumat sebelum tidur dalam keadaan suci baca Inna a'tainakal kautsar 1000 kali. 1000 kali. Inna a'tainakal kautsar, tapi di malam Jumat. Ada ulama lain mengatakan ada amalan apa?
baca surat wadduha wal laili idza saja 40 kali selama 40 hari. Kalau belum, diulang lagi. InsyaAllah dengan tujuan dan niat yang sungguh dalam diri kita, sungguh-sungguh dalam diri kita kepingin jumpa Rasulullah, InsyaAllah kita bisa melihat Rasulullah di dalam mimpi. Kemudian ada ulama mengatakan berwudu, salat 2 rakaat, kemudian berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai anda tertidur. Seperti apa salawatnya? Salawat paling singkat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling singkat. Ada ulama lain mengatakan berbanyak baca salat Ibrahimiyah. InsyaAllah anda bisa mimpi Rasulullah. Salat Ibrahimiyah itu apa? Yang kita baca dalam tasyahud akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina, dan seterusnya. Itu diperbanyak setiap hari. Maka ada sebagian orang tidak setiap hari, pasti setiap malam mimpi Rasulullah. Kenapa? Setiap hari mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad minimal 15.000 kali. Nabi mau berbagi syafaat kepada kita aja. Dalam sehari 20 kali, 10 pagi hari, 10 sore hari, Masya Allah, Nabi memberikan syafaatnya kepada kita. Nabi mau berbagi kepada kita, ternyata kita ini tidak mau. Saya kalau bilang tadi ibu-ibu baca 15.000 kali sholawat, katanya, wah banyak banget. Banyak banget katanya. Banyak itu karena Nabi itu lebih mahal dari itu. Anda kalau ke mall, baju bagus, bayar mahal tidak? Wajar tidak? Karena bajunya bagus. Ini Rasulullah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Ini yang kau rindukan. Di hari kiamat nanti Nabi akan mengenal, hei fulan binti fulan, hei fulan bin fulan. Ya Rasulullah, engkau mengenal saya? Tapi saya kok lahir 2020, lahir 2022, lahirnya tahun 1900, lahir. Loh, kok bisa kenal saya? Padahal jaraknya jauh. Engkau wafat tahun sekian, saya lahirnya tahun sekian. Kok bisa mengenal saya? Apa kata Nabi? Karena kamu berbanyak salawat kepadaku dan ada malaikat menyampaikan kepadaku, ya Rasulullah, ada salam dari fulan, ada salam dari fulan, ada salam dari fulana, saya sudah mengenalmu. Maka orang yang berbanyak salawat selalu diingat namanya oleh Rasulullah. Berbeda dengan orang yang jarang. Maaf, kalau kita ini orang yang hebat, nama kita disebut di mana-mana, betul kan? Orang menghafal tidak nama kita. Tapi kalau kita orang jarang muncul, jarang kelihatan, orang kalau sebut, yang mana ya? Yang ibu-ibu yang pakai kacamata, yang mana itu ya? Banyak sekali. Akhirnya jadi karena jarang dengar. Tapi kalau Nabi sering dengar nama kita, salawatnya disampaikan oleh para malaikat. Ya Rasulullah, ini salawat dari fulan. Maka ada ijazah, ada sanad, tidak perlu dari guru, dari Allah langsung. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Tidak perlu ijazah dari guru. Kan kita punya amalan diijazahkan. Ustaz, ijazahkan ke saya dong. Ya, izinkan saya baca. Ini nggak perlu izin, baca karena sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan hadir Maulid Nabi menanamkan kecintaan kepada Nabi. Kita ingat Nabi, kenangan Nabi. Nabi SAW ingin jumpa dengan kita, ingin bertemu dengan kita. Kira-kira kita ingin jumpa dengan beliau tidak? Pasti kita semua ingin berjumpa dengan beliau. Maka mulai saat ini rubahlah akhlak kita. Tingkatkan kualitas keimanan kita, tingkatkan pelayanan kita kepada suami karena Allah, bukan karena dia seorang makhluk. Bukan, saya melayani suami itu karena Allah. Maka kalau saya tidur itu karena Allah berpahala, makan karena Allah itu berpahala, tidur bisa dinilai ibadah. Kenapa? Ya Allah, saya mau istirahat biar besok bisa melanjutkan ibadah, bisa mencari nafkah untuk keluarga, itu dinilai ibadah. Suami dan istri yang keluar dari rumah setiap hari mencari nafkah, itu dinilai ibadah kalau dia niatnya karena Allah. Karena setiap amal itu perlu niat. Apapun amalan yang kau punya, kalau ada niat, insya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita tingkatkan banyak salawat kepada Nabi, ngaji fikih, biar kita jangan sampai salah.
Jangan sampai ibu-ibu udah puluhan tahun sholat, lalu sholatnya tidak benar, wudunya tidak benar. Dia tidak faham tentang fikih yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena kelalaian kita. Sekarang jangan ngeluh. Dulu orang cari ulama susah. Cuma satu kampung, satu daerah, satu negeri cuma dihitung di jari. Sekarang alhamdulillah, di mana-mana ada musholla, di mana-mana ada masjid. Dan jangan cuma baca kitab Maulid saja, ditambahkan dengan pembahasan fikih 1-2 hukum. Kenapa? Biar ibu-ibu yang ngaji itu bukan cuma hanya baca Maulid pulang, bukan baca Quran pulang, ditambahin 1 halaman 2 halaman fikih dijelaskan oleh gurunya. Kenapa? Biar pulang bawa ilmu. Bawa apa? Ilmu. Ada bekalan yang bisa dibawa pulang, ada ilmu, ada sesuatu yang dibahas. Sekarang ibu-ibu kadang-kadang banyak yang tidak tahu. Kalau saya bertanya, kadang-kadang ibu tidak tahu hukumnya. Ibu-ibu yang sedang haid boleh potong kuku enggak? Enggak. Siapa yang bilang enggak? Karena jarang ngaji. Potong kuku, potong rambut ketika haid enggak masalah. Tidak ada larangan dari Rasulullah. Kenapa? Kalau kuku panjang itu ada syaitannya. Kalau kita haid, kemudian wah belum potong kuku kemarin, tapi saya baru hari ini haid. Nunggu 3 berapa hari lagi, makin panjang lagi. Maka potong kuku, potong rambut, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Apakah dari kuku dan rambut itu harus ditanam atau tidak? Mau dibuang juga bebas. Tapi kenapa kita diminta menanam rambut dan kuku? Karena dukun kalau mau mengguna-guna orang biasa pakai rambut dan kuku. Peninggalan dari orang tersebut, baju yang masih ada keringatnya, itu dia bisa mengguna-guna kita dengan hal demikian. Maka orang tua minta kita tanam. Nabi SAW disihir, diguna-guna dari rambutnya juga. Jelas? Ibu-ibu yang maaf, ibu-ibu kalau kita bersentuhan dengan laki-laki batal wudu tidak? Anak kita, ibu-ibu lagi ngebersihin anaknya, ya, lagi buang air atau apa, kemudian ibu-ibu bersihin anaknya, kemudian menyentuh kemaluan anak sendiri, batal nggak wudunya? Batal dalam mazhab Syafi'i, tapi kita pakai mazhab Hanafi. Kenapa? Biar tidak mempersulit orang lain. Karena ibu-ibu ini kan bersihin anaknya terus, ngurus anaknya terus dan lain, maka kita pakai mazhab Hanafi, tidak batal wudunya. Jelas? Ibu-ibu yang lagi ada di rumah, katanya saya dengar azan Jumat, saya sholat 2 rakaat di rumah, boleh nggak? Nggak boleh. Wanita di rumah itu sholatnya zuhur, bukan Banyak sekali hukum-hukum fikih yang kita masih kurang. Jelas? Kita masih apa? Ibu-ibu yang pakai parfum boleh enggak? Ya boleh lah, kalian semua boleh pasti. Orang-orang yang pakai parfum, ibu-ibu pakai parfum boleh enggak? Enggak boleh. Boleh dalam satu hal. Coba perhatikan. Halo? Dalam satu hal boleh ibu-ibu pakai parfum. Kan parfum bagi wanita enggak boleh. Kecuali di rumah bebas. Mau pakai parfum baunya apa terserah. Malaikat subuh, malaikat maut, terserah. Kan ada parfum malaikat subuh. Ya malaikat subuh, malaikat maut, terserah di rumah, bebas. Tapi bagi wanita yang pakai parfum, kata ulama, harus itu parfumnya itu kecium dari orang terdekat. Kalau orang sudah dekat, baru cium baunya. Tapi jarak jauh kecium, itu tidak boleh. Jelas? Maka harus banyak mengaji, biar kita mengenal. Maaf, jangan berangkat dari rumah ke sini dapat dosa, bukan dapat pahala. Kenapa dulu di zaman Nabi kalau selesai sholat fardu wanita keluar lebih dahulu, baru laki-laki, baru anak-anak dan seterusnya. Maka kita harus meningkatkan kualitas keimanan, ibadah, ya, ngaji, dan kita harus pintar mengaji. Jangan cuma satu surat Yasin wal Qur'anil Hakim, itu yang dibaca. Baca surat yang lain, nikmati hidangan Allah, 114 surat. Maka ibu-ibu baca surat Yasin tidak? Baca enggak? Yakin? Sudah hafal belum? Belum. Sudah puluhan tahun baca surat Yasin malam Jumat, hari Jumat, tapi sayang sekali sampai sekarang belum berarti bacaannya bukan dari hati, dari lidahnya saja. Kalau kita khusyuk ketika baca, yakin. Ibu-ibu maaf, mulai saat ini ya. Halo? Masih hidup? Mulai saat ini kita berjanji minimal menghafal surat Yasin yang kita sering baca. Setiap hari hafal 3 ayat. Berat tidak? Yasin wal Qur'anil Hakim
innaka laminal mursalin. Cukup tidak? 3 ayat. Besok 3 ayat berikutnya. Besok hafal 3. Maaf, anak kita masuk lihat maknya lagi baca Quran. Wah, ibuku baru masuk Islam apa? Karena setiap hari lihat maknya lagi pegang HP, lagi ngobrol sama tetangga. Jadi kita menjadikan anak kita soleh dan soleha tanpa kita menyuruh. Dia meniru orang tua. Anak itu persis seperti komputer. File yang kita simpan dalam komputer itu puluhan tahun masih ada, masih tersimpan. Maka anak itu meniru ibunya, meniru bapaknya. Dan kadang-kadang subhanallah, kalau seorang ibu salihah tanpa menyuruh anak, insya Allah dia dirubah oleh Allah. Anak masuk ke rumah, ibunya lagi baca Quran, itu nikmat. Habis maghrib ibunya ngaji, bukan ngaji di depan TV, bukan nonton sinetron. Orang di sinetron mati, dia nangis. Suaminya masuk, ngapain nangis? Meninggal. Kata suaminya, dia pura-pura meninggal, dia dapat duit. Kamu nangis begini dapat serangan jantung. Maka subhanallah, anak kita didik. Ada seorang ayah, seorang jamaah datang ke saya, nangis di depan saya, usianya 45 tahun, anaknya masih SD. Coba, halo, apa yang dikatakan seorang ayah ini apa? Syekh, aku ini malu sama Allah dan sama anak. Kenapa Pak? Anak saya masih SD, datang ke saya bilang, ayah, aku mau setor hafalan. Saya kayak terpukul, Syekh. Hah? Mau setor hafalan? Saya berpikir saya tidak bisa ngaji. Ngaji itu susah bagi saya, terpatah-patah membaca Quran. Anak saya aja bilang, ayah, saya mau ngaji, mau setoran. Ayah dengerin ya. Kaget beliau. Amma yatasaalun. Waduh, surat ini ayah belum baca. Dalam hati beliau. Akhirnya anak itu baca Quran dengan bagus dan fasih, lancar. Ayahnya terkejut dan ayahnya bergembira. Sedihnya kenapa? Ya Allah nak, kamu bisa ngaji, ayahmu sebenarnya tidak bisa. Kamu berhusnuzan kepada ayah, berbaik sangka kepada ayah. Kamu datang, ayah aku mau setor hafalan, ternyata ayahnya nggak bisa ngaji. Malu kita di depan Allah, malu di depan anak. Kalau kita maaf bisa bongkar handphone, bisa kirim lewat WA, kita apa, tapi nggak bisa ngaji. Itu musibah, musibah besar bagi kita. Kalau anak kita menjadi hafiz Quran dan orang tuanya nggak bisa baca Quran. Kalau anak kita rajin ke masjid, kita sendiri nggak pernah sholat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan momentum Maulid ini kita bisa memiliki beberapa kitab di dalam rumah. Ibu-ibu harus punya buku di dalam rumah, buku agama. Ya, dengan meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, menambahkan kecintaan dengan berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, merubah akhlak kita menjadi lebih bagus. Ibu-ibu harus memiliki beberapa kitab berikut ini. 1. Tafsirul Jalalain. Ibu beli, taruh di rumah. Buat ibu, buat suami, buat anak, buat siapapun keluarga bisa mengaji, membaca. Minimal memiliki beberapa kitab ini. Pertama, Tafsirul Jalalain. 1 jilid. Itu tafsir Al-Quran 30 juz. Ringkas, mudah difahami. Yang kedua, beli kitab namanya Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi. Kitab apa? Harus kita punya di rumah. Jangan cuma hanya ngaji, pas ikut pengajian Riyadhus Shalihin kita diam aja. Enggak, kita bawa kitabnya, kita bawa bukunya. Yang pertama Tafsirul Jalalain, yang kedua Riyadhus Shalihin, yang ketiga Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tulis saja. Itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, 1 jilid. Ini sejarah Nabi sebelum Nabi lahir, tentang orang Arab di masa jahiliyah, dan sebelum Nabi lahir sudah dibahas, 1 jilid. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya enggak lebih dari 100 ribuan, enggak mahal. Itu kalau memiliki 3 kitab ini, tafsir ada, hadis ada, kemudian Riyadhus Shalihin ada, kemudian beli buku tentang fikih. Buku fikih itu Safinatun Najah, apapun kitabnya. Ya, kitab apapun dalam mazhab Syafi'i, karena kita bermazhab Syafi'i, silahkan disimpan di dalam rumah. Setiap hari kita bisa baca. Kalau ada yang kita kurang jelas, bisa kita menanyakan kepada guru kita. Mudah-mudahan peringatan Maulid di pagi hari ini menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan ibu-ibu kita semua tidak meninggalkan tempat ini kecuali kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah.
kita dimuliakan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan keluarga kita, orang yang kita cintai, terlindungi dari segala wabah, dari penyakit. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, akan tetapi insya-Allah dipertemukan kembali di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua masuk ke dalam surga. Semua insya-Allah masuk surganya Allah. Sesudah saya masuk dulu. Masa nggak ada aminnya? Giliran orang lain nggak amin. Kurang ikhlas kalian ini, astagfirullah. Ya, giliran saya mau duluan, kalian nggak mau. Kurang ikhlas benar. Ya, padahal saya ikhlas berdiri di sini di depan kalian, coba lihat. Ya, luar biasa para jamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan Allah meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga doa, munajat, hajat, dan saya yakin semua kita ke sini mengharapkan ridha Allah, ampunan Allah. Kita semua punya hajat masing-masing. Ada yang punya hutang, ada yang belum dapat jodoh, ada yang anaknya belum dapat jodoh, ada yang punya keluarga saudara sakit, ada yang punya masalah. Mudah-mudahan semua tercapai dan terkabul hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim wa ghairil alaihim. Sebelum saya berdoa, mari kita semua berjanji setiap hari baca 5 ayat Al-Quran plus artinya. Berat nggak 5 ayat? Angkat tangan yang setuju. Angkat tangan yang setuju. Setiap hari berapa ayat? Angkat tangannya ke atas biar kita kelihatan. 5 ayat plus setiap setuju? Angkat tangannya pas bilang setuju. Insya kalian sudah berjanji dan sudah di rumah Allah. Yang melanggar, yang tidak membaca, walat nanti. Urusan kalian sama Allah. Saya nggak ikut campur. Kalian semua berjanji yang angkat tangan ya. Jangan salahkan aku nanti kalau kalian kena ke apa-apa. Kenapa? Kalian bilang saya berjanji setiap hari baca 5 ayat Al-Quran beres artinya. Itu janji di rumah Allah loh. Kalau kalian melanggar, hapus nanti hidupnya. Saya nggak ikut campur ya. Urusan kalian sama yang maha kuasa. Subhan. Mudah-mudahan ibu-ibu sebelum tidur ada maukah saya bilang, Bu bangun belum baca 5 ayat hari ini. Ada ibu-ibu di Jogja begitu. Pas ketemu di Purbalingga saya bilang, ayo baca 5 ayat setiap hari. Kata beliau, saya berjanji. Tiba-tiba suatu malam katanya mau tidur. Beliau cerita waktu ketemu di Jogja. Dia bilang mau tidur. Kaget kayak ada suara syekh marahin saya. Bangun belum baca 5 ayat. Kaget saya. Kata suaminya, kenapa kamu bangunnya kayak kaget? Syekh Ahmad tadi marah. Hah, Syekh Ahmad di mana? Masa di kamar? Luar biasa. Maka alhamdulillah saya dapat pahala, kalian juga dapat pahala. Tapi saya dapat pahala lebih dahulu karena saya mengajak kalian. Kalau kalian tidak lakukan, saya tetap dapat pahala juga. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga doa munajat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli alayhi fil akhirin wa salli alayhi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيئات ويا ولي الحسنات نسألك توبة قبل الممات يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أحيي قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله وحبيب الله وخير خلق الله. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يا الله. اللهم عليك بكل من يؤذي رسول الله. اللهم عليك بكل من يؤذي رسول الله. اللهم عليك بكل من يؤذي رسول الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا قاضي الحاجات، يا من يجيب المضطر إذا دعان، يا من يجيب المضطر إذا دعان، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اعف عن أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اعف عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan mulai sejak akil balik sampai saat ini dan detik ini ya Allah. Ampuni dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang kami sembunyikan ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, bahagiakan mereka di alam barzakh ya Allah. Ya Allah, wafatkan kedua orang tua kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, pertemukan kami bersama kekasih kami Rasul-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, rubahlah akhlak kami menjadi lebih bagus. Ya Allah, jadikanlah kami pencinta masjid ya Allah. Jadikanlah kami pencinta Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pencinta Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pencinta majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami terhadap solatmu ya Allah, terhadap ibadah-ibadah kami ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni kami, siapa yang ampuni kami ya Allah? Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, semua yang hadirat di pagi hari ini memperingati hari kelahiran Rasul-Mu ya Allah, ampuni mereka semua ya Arhamar Rahimin. Kabulkan semua hajat mereka ya Allah. Jangan sampai mereka meninggalkan tempat ini kecuali mereka sudah diampuni oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, mudahkan kami melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lindungi kami, keluarga kami dari wabah corona ini ya Allah. Lindungilah orang yang kami cintai ya Allah dari wabah ini ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami di dunia dalam taat. Ya Allah, pertemukan kami di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini insyaallah bukan hanya sekedar di dunia, melainkan akan dipertemukan di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita dapati. Ummahat hadirat sekalian, anggota Majelis Maulid kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah Ibu lakukan untuk acara ini. Dan selanjutnya ibu-ibu kalau keluar tidak bergerombol, jadi separuh-separuh dulu ya Bu, jaga jarak. Kemudian makanan yang sudah dan minuman agar dimasukkan ke kantong lagi sehingga ruangan ini dalam kondisi bersih ya Bu. Jadi tidak ada sampah yang tinggalkan sekecil apapun. Mohon ibu-ibu sekalian untuk menjaga kebersihan ruang ibadah ini. Dan saya himbau kepada para jamaah, para ibu, di bawah, di lantai bawah, di lapangan futsal ada beberapa bazar kecil-kecilan. Kami berharap ibu bisa mampir, ibu bisa singgah, mencicipi dan